Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita kembali tentang kiat menulis surat lamaran pekerjaan bagian ketiga. Masih bersama saya Dewi Rosintaudi. Bagian yang ketiga dari kiat menulis surat lamaran pekerjaan adalah tindak lanjut. Nah, apa itu tindak lanjut? Yaitu tindakan kita setelah kita selesai menulis surat lamaran pekerjaan. Maka tindak lanjut yang kita lakukan nanti setelah kita menuliskan surat lamaran pekerjaan ada 4. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah menghubungi perusahaan melalui telepon, menanyakan surat lamaran Anda. Nah, artinya setelah kita mengirimkan surat lamaran ke sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan, maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita boleh merespon terlebih dahulu dengan cara menghubungi perusahaan tersebut melalui telepon yang mereka punya dan menanyakan apakah surat lamaran Anda sudah diterima dan apakah akan mendapat respon yang positif, ya. Jadi di sini boleh kita bertanya secara langsung, ya. Yang kedua, siapkan berkas sebagai bukti dari daftar riwayat hidup yang sudah kita kirimkan dan surat lamaran pekerjaan yang sudah kita kirimkan. Artinya apa? Nah, berkas kita biasanya sudah kita lengkapi dengan fotokopi berkas-berkas yang dituliskan pada iklan lowongan pekerjaan. Nah, di sini nanti kita dituntut untuk mengirimkan atau menunjukkan bukti dari berkas yang sudah kita kirimkan, ya. Jadi sini buktinya adalah ijazahnya harus asli, KTP asli dan sebagainya. Apa yang kita kirimkan tadi ini nanti mereka lihat kembali. Yang ketiga, persiapkan diri untuk proses selanjutnya, yaitu tes dan wawancara atau wawancara. Nah, mempersiapkan diri ini perlu dilakukan. Mengapa? Karena persiapan diri untuk proses selanjutnya dapat kita mulai sejak kita mengirimkan surat lamaran. Jadi kita harus bisa lebih memahami bagaimana visi misi, kemudian gambaran umum dari perusahaan yang akan kita lamar, ya. Jadi di sini kita sudah memiliki gambarannya. Ini kita perlukan. Yang keempat, yang terakhir adalah ini dari diri kita sendiri, yaitu kita wajib berdoa. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah kita doakan, ya. Maka di sini tidak luput dari doa untuk tindak lanjut dari surat lamaran pekerjaan yang kita buat. Setelah kita berusaha, kita menunggu, kita juga wajib menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa dengan kita berdoa. Oke. Nah, inilah bagian terakhir dari kiat menulis surat lamaran pekerjaan bagian ketiga, yaitu tindak lanjut. Mari kita lihat pada kiat penulisan surat lamaran pekerjaan pada penulisan daftar riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan. Di beberapa pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menerangkan tentang bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan pada penulisan suratnya. Nah, sekarang ini hanya kiat-kiat pentingnya saja pada penulisan surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Yang pertama, kertas yang kita gunakan adalah kertas kuarto atau A4 dengan kualitas baik, HVS 80 gram. Ini disarankan, ya, tapi kalau tidak ada 70 gram bolehlah, ya, tapi kalau sebisa mungkin ini harus 80 gram. Yang kedua, haruslah diketik dengan rapi. Ukuran untuk huruf standar yang kita gunakan adalah font size-nya 12
Jenis huruf yang kita gunakan nanti adalah Times New Roman dan Arial. Ini yang disarankan. Dengan batas margin, batas kiri, kanan, atas, dan bawah itu biasanya adalah 3 cm atau 1 inci lebih ya. Yang ketiga, jika memiliki kesalahan pada surat lamaran pekerjaan atau daftar riwayat hidup yang kita tulis, maka kita harus mengetik ulang, tidak boleh kita hapus atau kita tipex ya. Kita ketik ulang saja supaya kertas surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup kita kesannya baik, rapi, dan menarik. Yang keempat, kita perlu menggunakan tata bahasa yang baik, menghindari penggunaan singkatan, menggunakan bahasa formal, dan penyebutan diri kita dengan bahasa yang formal, yaitu saya, bukan aku ya. Ini sekedar mengingatkan kembali. Yang kelima, menggunakan format terkini seperti yang lalu. Format terkininya yaitu bentuk suratnya nanti kita gunakan apakah full block style, semi block style, atau block style, dan sebagainya. Format dari daftar riwayat hidup nanti kita lihat ya, sudah Ibu siapkan contohnya. Yang keenam, pastikan sampai pada tujuan. Artinya apa? Surat lamaran pekerjaan kita itu jangan kita anggap nanti sudah sampai pada tujuan, padahal masih terperangkap atau mungkin tertunda di salah satu pos atau kantor pos atau pada paket pengiriman ya. Jadi boleh langsung kita antar kalau berada di dalam kota yang sama. Boleh menggunakan kurir yang terpercaya ya, yang tepat, atau mengirimkan melalui kantor pos ya, ini pos yang tercatat. Oke, yang ketujuh, gunakan trik untuk mencuri perhatian. Trik di sini adalah semacam strategi ya. Jadi kita gunakan strategi untuk mencuri perhatian. Mencuri dalam arti yang positif berarti menarik perhatian orang yang mau menerima kita untuk bekerja. Jadi di sini mencuri bukan dalam arti yang negatif, tapi arti menarik perhatiannya. Yang kedelapan, memanfaatkan media komunikasi lain. Artinya kita manfaatkan media komunikasi lain seperti email ya, website, Instagram, mungkin sosial media dan sebagainya. Nah, di sini kita manfaatkan ya. Itu untuk kiat kita tadi dalam penulisan suratnya. Nah, baik, kita akan masuk pada contoh penulisan daftar riwayat hidup. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh, ada 3 nanti model penulisan daftar riwayat hidup. Nah, ini model yang pertama. Model yang pertama tetap juga kita di sini menggunakan foto ya, foto diri dari diri kita. Lalu dia menuliskan Yusuf Saifuddin. Ada di sini adalah emailnya. Ya, ini email. Selanjutnya ini adalah nomor telepon. Oke, dibatasi berarti ini bagian dari identitas diri dia. Selanjutnya nama, tempat, tanggal lahir. Ini dia, Pemalang, 26 Januari 1997. Alamat ya secara lengkap, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan, status belum menikah. Nah, ini dituliskan. Setelah identitas diri, maka kita masuk pada pendidikan. Pendidikan kita sampai saat ini mulai dari sekolah dasar, mungkin dari TK. Nah, di sini dia masukkan dari TK ya sampai dengan pendidikan terakhir. Jadi mulai dari kita pernah belajar formal, ini kita tuliskan seluruhnya ya. Yang berikutnya ada kemampuan kita. Nah, kemampuan kita berarti keterampilan. Kita terampil dalam hal apa saja, maka kita tuliskan dalam daftar riwayat hidup kita ya. Di sini dia. Nah, misalnya si Yusuf ini dia terampil dalam menyusun surat katanya. Administrasi bisnis, mengarsip dokumen berbagai
berdasarkan sistem tertentu, mengolah data keuangan berdasarkan prinsip akuntansi. Nah, di sini administrasi bisnisnya bagus, maka dia memberikan penjelasan bahwa kemampuannya dalam bidang administrasi bisnis baik. Selanjutnya dia kemampuan lain adalah dari segi komputer dan bahasa Inggris. Maka di sini dia cantumkan apa kemampuan. Yang terakhir adalah pengalaman bekerja. Setelah ada kemampuan tentang pendidikan, identifikasi diri kita, di sini data diri, maka kita juga harus mencantumkan pengalaman bekerja kita sampai saat ini di mana. Nah, dia di sini tadi ada 2. Oke, kita lihat ke contoh kedua. Pada contoh kedua di sini daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae-nya agak berbeda dengan Yusuf tadi ya. Yang di sini modelnya adalah model lama. Nah, tapi dia mencantumkan ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Data ini dia tuliskan sama seperti penulisan daftar riwayat hidup pada berkas yang sudah biasa ya, yang dikirimkan pada umumnya. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini data pribadi, nama lengkap sampai dengan email. Nah, dia tuliskan di sini maharoni@23@yahoo.com. Nah, selanjutnya kita perhatikan dari segi penulisan, contoh kedua ini belumlah dikatakan baik. Kenapa belum dikatakan baik? Yang pertama dari segi penulisan. Dari segi penulisan dia masih menggunakan di sini singkatan. Nah, tadi katanya tidak boleh menggunakan singkatan. Maka ini harus kita hindari ya. Ini kita hindari, tidak boleh menggunakan singkatan. Selanjutnya di sini ada alamat juga masih disingkat. Oke. Ya. Lalu selain dia menggunakan singkatan, ini dia nanti ada penulisan yang tidak sejajar dia. Ya, dari segi bentuk dia masih kurang baik ya, kurang tepat dibanding punya Yusuf yang tadi yang pertama contoh. Ya. Yang kedua dari segi pendidikan formal, dia tuliskan di sini pendidikannya SD-nya di mana, SMP, SMA, kemudian tamatan terakhir dari UIN ya, tahun berapa, ini semua tahun tamatnya ya, tahun lulus. Lalu pendidikan informal yaitu yang pertama di sini hanya satu, kelompok belajar komputer dan bahasa Inggris di Tangerang tahun 2018. Tahun 2008. Artinya selama dia masih berada di tingkat SMA atau setelah lulus dari tingkat SMA ya. Ini nanti akan ditunjukkan berdasarkan data yang dia kirimkan. Yang terakhir dari pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerjanya dia pernah menjadi staf pengajar di SMA Bina Putra tahun 2009, berarti setelah tamat SMA dia mengajar, lalu staf pengajar di BKBI tahun 2009, staf pengajar di Ananda Privat ini tahun 2012, lalu magang bekerja ini ada di 2 perusahaan. Iya, ini untuk pengalaman Maharoni ST. Yang berikutnya, yang ketiga, contoh yang ketiga di sini daftar riwayat hidup agak berbeda dari yang 2 tadi. Pada kolom yang ini nanti ada gambar di sini, foto diri nanti boleh dibuat ini ilustrasi ya. Boleh nanti foto diri langsung kita cantumkan foto kita. Selanjutnya ke bawah ini semua adalah identitas dirinya. Ya. Alamat, kemudian nanti di sini telepon, emailnya, selanjutnya tanggal lahir, kewarganegaraan, bahasa, keahlian dan sebagainya. Namun dia juga harus mencantumkan nama. Jadi di sini harus dia cantumkan nama diri ya. Kalau di sini kita lihat belum ada nama diri. Jadi di sini bagian ini nanti mencantumkan nama diri dengan model yang ketiga ini ya. Boleh ditambahkan nanti nama diri. Dan apa yang lainnya. Misalnya kalau ini nomor telepon biasa, maka kita menggunakan nomor handphone kalau sekarang ya. Nah, pendidikan berada di baris kanan, ini di bagian kanan kita. Lalu kita lihat di sini pendidikannya dia langsung pada pendidikan formal yang terakhir, yaitu pendidikan di universitas. Nah, boleh juga dicantumkan seperti ini ya.
Tapi alangkah baiknya kita mencantumkan pendidikan kita dari tingkat SD, SMP, SMA, universitas ya. Boleh juga dari tingkat TK. Nah, untuk pengalaman bekerja, dia di sini diurutkan ada berapa pengalaman dia, maka nanti ini dia cantumkan ya. Selanjutnya ada pengalaman organisasi, maka dicantumkan juga pengalaman organisasi dan penghargaan. Oke, inilah model dari daftar riwayat hidup yang bisa kita buat. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh penulisan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae yang nantinya bisa menjadi referensi anak didik kami. Nah, baik, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini, mengulas tentang kiat menulis surat lamaran pekerjaan bagian 3, yaitu bagian tindak lanjut dan contoh penulisan daftar riwayat hidup. Kiranya pembelajaran kita ini semakin memberikan ilmu dan pengetahuan bagi kita dan dapat bermanfaat bagi kamu nanti setelah tamat SMA. Selamat pagi, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me.